Ustadz, apakah ini ada hubungannya dengan virus corona, dengan makanan-makanan yang tadi diharamkan itu Pak Ustadz? Nah, ini tinjauannya medis. Ya. Ini tinjauannya dari ilmu kesehatan. Kalau kita baca referensi berita yang ada, memang salah satu penyebabnya adalah karena binatang tertentu. Ya, makanan yang diharam lah Pak Ustadz ya. Binatang Dilarang. tertentu iya, juga makanan yang memang dilarang oleh agama untuk tidak dikonsumsi. Itu pasti menimbulkan penyakit-penyakit. Cuma kadang-kadang sih namanya manusia. Misalnya begini, ini kayaknya lagi enak ini, ya kan? Kenapa yang enak-enak dilarang katanya? Iya, betul. Mengapa yang enak-enak dilarang ya? Iya. Nah Pak Ustadz, ini dari virus corona nih Pak Ustadz, ternyata kan banyak banget nih dampak ini, dari sampai psikologi, bagi para penderita ini sampai ada yang stres juga, sampai depresi, sampai ada yang putus asa. Nih Pak Ustadz, ini boleh nggak sih Pak Ustadz, kita sebagai umat Islam, manusia gitu, sampai kita harus depresi seperti itu, putus asa. Artinya kan kita tuh kayak nggak ada pegangan, ya udah hilang arah lah gitu Pak Ustadz. Itu boleh nggak secara Islam begitu Pak Ustadz? Dalam Al-Quran itu kita diwanti-wanti oleh Allah, ya. Wala tai'asu mir rauhillah. Wala tai'asu, jangan kalian putus asa, mir rauhillah, ay min ni'matillah, dari nikmat Allah. Jadi Allah sesungguhnya masih banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kenapa yang dilihat hanya sesuatu yang tidak menyenangkan saja? Padahal itu bagian daripada kehidupan, harus kita sikapi, nggak boleh dong putus asa. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana merenung kita ini, bahwa pada dasarnya likulli da'in dawaun. Ya, likulli da'in itu kaidah populer. Likulli da'in, setiap ada penyakit, dawaun ada, ya, ada obatnya. Ma anzalallahu da'an, anzalallahu syifaan. Ya, jadi kalau Allah itu menurunkan penyakit, pasti Allah akan menurunkan obatnya. Itu apa? Nggak usah khawatir. Pasti ada obatnya ya Pak Ada Ustadz, obatnya. Dan kita pun juga harus yakin bahwa siapapun yang menjaga diri secara baik, kita misalnya dimulai dari kebersihan. Itu sebabnya dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam fikih ya. Kita kan belajar fikih itu Pak Angel ya. Di pondok, di sekolah, di madrasah, di kampung-kampung itu ada pengajian. Dalam bab pertama fikih itu disebutkan ya, adalah bab tentang kebersihan. Sebagian daripada iman. Babut toharoh ya. Toharoh itu kebersihan. Bisa kebersihan dari aspek hadas. Kalau orang itu mau sholat harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kita kentut itu bisa menyebabkan hadas kecil, harus wudhu. Ada orang misalnya hubungan suami istri, harus mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nawaitul husla liraf'il hadasil akbar. Ini sambil mengingatkan kepada pemirsa, kadang-kadang ada orang habis hubungan antara suami istri, tiba-tiba nggak mandi. Ini juga bagian dari penyakit. Maka menjaga kebersihan itu penting. Hadas kecil, hadas besar. Termasuk juga kebersihan dari kotoran-kotoran. Ya. Ada yang lebih penting lagi, kata para ilmu ahli tasawuf, kita menjaga supaya bersih dari kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Iya. Menyikapinya pertama dari personalnya dulu, yaitu melindungi dirinya dengan cara memakai masker, terus memiliki gaya hidup yang sehat seperti mencuci tangan sebelum dan setelah makan, dari kamar mandi. Terus juga dari pemerintah, menurut saya juga harus mendukung juga dengan cara menyediakan banyak cairan antiseptik di setiap mal atau di tempat-tempat yang ramai, karena kan itu banyak
orang-orang, kita nggak tahu kan orang itu dari mana, misal saja dari luar negeri gitu. Virus corona sendiri itu sangat berbahaya sekali ya gitu. Apalagi sekarang tuh udah report terakhir kan udah sampai ke Singapura dan juga Malaysia gitu. Dan kemungkinan nggak menutup kemungkinan di Asia itu bisa menyebar, itu makanya berbahaya banget gitu. Dan untuk pencegahannya menurut aku ya pasti kita harus jaga kesehatan, terus udah gitu cuci tangan sebelum makan, dan kalau bisa untuk di tempat-tempat umum sih pasti menggunakan masker. Itu sih untuk mencegah virus corona. Ya itu salah satu virus yang berbahaya sih, salah satu virus yang mematikan. Ya paling cara menyikapinya ya kita dalam cuaca yang seperti ini ya kita harus rajin-rajin minum vitamin atau menjaga kesehatan lah, intinya sih banyak beristirahat kayak gitu dah. Sungguh sangat bahaya lah ya untuk kesehatan manusia. Cara menyikapinya itu mungkin lebih menjaga kondisi badan, menggunakan masker dan lain hal sebagainya gitu. Nah Pak Ustadz, ini kan sekarang lagi marak nih virus corona. Tapi juga sebelumnya kita juga sering dengar juga, dan ini juga viral juga dulunya Pak Ustadz ya, ada virus burung lah, virus yang lain-lain lah. Betul. Banyak sekali virus-virus bahkan yang kita kadang-kadang nggak tahu namanya apa gitu Pak Ustadz ya. Ini sekarang datang lagi virus yang lainnya. Apakah ini sebenarnya virus ini yang mematikan ini Pak Ustadz ya? Apakah ini memang dari Allah atau memang karena ini ulah dari manusia sendiri nih Pak Ustadz? Iya, memang dari tahun ke tahun itu ada isu ya. Misalnya saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu mau berangkat umroh dan haji, ada isu apa itu virus MERS yang bisa membahayakan para calon jamaah haji, sehingga tersosialisasi menjaga kebersihan dan lain sebagainya, dilarang untuk mendekati binatang unta pada waktu itu. Alhamdulillah jamaah Indonesia tidak ada satupun yang terkena itu. Nah, dari sisi agama, Allah memberikan penyakit itu ada kalanya memang bagian daripada azab, ya. Tetapi sebaiknya kita hilangkan, walaupun itu iya, ya. Kita harus yakin bahwa apa yang Allah berikan sekarang ini hanya pada sampai teguran, kira-kira dijewer gitulah. Ini jeweran Allah supaya kalian semua ini memerhatikan aturan-aturan. Dari mulai mau makan saja misalnya, tangan kita ini kan seringkali kalau mau makan, saking asyiknya ngobrol, saking asyiknya kongko-kongko, begitu makan lupa tidak mencuci tangan. Ya, sering sesuatu itu kita tinggalkan, padahal itu tidak diajarkan. Bahkan dilarang dalam agama, misalnya ketika kita dalam keadaan kotor, ya, maka itu sebuah pelajaran. Nah, itu sebabnya alhamdulillah sekarang kan, kita ini menjaga diri, hati-hati, lebih waspada ya Pak. Ya, kalau keluar pakai suka pakai masker, yang itu artinya menjaga diri, mencegah. Pencegahan itu lebih baik. Tapi yakinlah bahwa semua itu adalah Allah yang memberikan, nggak usah takut lah. Kalau kita bicara semua yang diberikan sama Allah, bisa dijelaskan nggak Pak Ustadz hadisnya nih Pak Ustadz? Walaupun ini sebenarnya penyakit corona ini belum ditemukan juga obatnya nih Pak Ustadz. Hadisnya tuh seperti apa Pak Ustadz? Iya, semua yang saya sampaikan, saya mengutip salah satu hadis tadi tentang penyakit taun, ada lagi penyakit lepra, karena itu Rasulullah juga berlindung kepada Allah supaya dihindari. Antara lain adalah Allahumma inni a'udzubika minal baros. Saya ya Allah lindungilah kami, kata Rasulullah, minal baros, dari penyakit belang-belang. Wal junun, ada penyakit gila. Jadi itu bagian daripada penyakit. Wal juzam itu lepra tadi, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan supaya kita ini sering-sering minta kepada Allah berlindung, ya, karena memang perilaku kita ini seringkali mendorong
mendatangkan sebuah penyakit. Iya. Itu sebabnya tidak hanya semata-mata doa, tapi perilaku kita ini harus hidup hidup sehat lah. Iya. Dan Allah menurunkan penyakit seperti virus, ujian buat manusia juga pasti Allah juga sudah ada itu obatnya dan menurunkan juga harus begini supaya penyembuhannya ya Pak Ustadz. Jangan khawatir ya Pak Ustadz ya gitu. Nah Pak Ustadz, amalan apanya yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari berbagai macam penyakit yang muncul belakangan ini sesuai dengan anjuran dan ajaran Islam nih Pak Ustadz? Ya, berdoa. Berdoa. Salah satu senjata kita ketika kita ini mendapatkan musibah, ya, ujian dan cobaan. Salah satunya adalah kita ini harus semakin taat kepada Allah. Berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk larangan-larangan Allah. Tapi jangan lupa kita ini minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari semua bentuk mara bahaya. Doa khusus apa nih yang paling tepat untuk pemirsa di rumah dan juga saya juga nih Pak Ustadz pengen tahu apa nih doa khususnya. Dan kalau ada mungkin doa-doa itu lebih baik mungkin di malam hari, di siang hari, di pagi hari atau setelah sholat apa gitu Pak Ustadz. Ada nggak Pak Ustadz? Ya, dibaca tiap habis sholat, dibaca ketika menunggu datangnya sholat. Ya. Kita ini kadang-kadang datang ke masjid, mau jamaah, nunggu azan qomat. Ya. Nah sebaiknya kita datang dulu. Kita bisa sholat qobliyah, lalu sambil menunggu iqamah kita minta kepada Allah jangan ngobrol, jangan main HP. Orang menunggu datangnya sholat sambil main HP. Ini harus kita hindarkan. Kita manfaatkan sebaik mungkin dengan minta kepada Allah. Salah satunya adalah Allahumma inni ya Allah a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Minal barosi, dari penyakit belang ya Allah. Wal jununi, dan penyakit gila ya Allah. Wal juzami, dan penyakit lepra ya Allah. Wasayyi'il asqam, dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari paling buruknya penyakit. Ya. Ya. Jadi paling buruknya penyakit ya mungkin yang sekarang ini, corona ini sudah diprediksikan oleh Rasulullah. Banyak penyakit-penyakit yang dianggap mematikan. Jadi Rasulullah tidak menyebut satu persatu karena pada zamannya penyakit baros, penyakit judam, penyakit taun tadi yang memang sering. Ya. Tetapi memungkinkan, ya, maka Rasulullah dalam doanya menyebutkan dengan kalimat wasayyi'il asqam, dan seburuk-buruk penyakit. Seburuk-buruk penyakit untuk sekarang ini corona itu. Sekarang corona, Pak Ustadz ya. Untuk menghindari penyakit-penyakit seperti tadi kita bicara adalah corona. Iya. Itu yang wajib kita doa itu apa Pak Ustadz? Wajib doa yang harus kita doakan gitu untuk terhindar dari penyakit-penyakit virus ini. Doa ini adalah kewajiban kita dan kebutuhan kita. Iya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali, ya, dalam segala urusan itu minta perlindungan kepada Allah. Iya. Allah pun dalam Al-Quran juga berdoa, Udu'uni astajib lakum, Udu'uni, mintalah kamu sekalian kepadaku, astajib lakum, akan aku ijabah. Jadi kita minta kepada Allah, baik itu yang senang-senang berupa permintaan as'aluka maupun perlindungan dari sebuah kejahatan-kejahatan. Ya. Minta kepada Allah. Doa adalah perintah Allah. Ya. Doa adalah perintah Rasulullah. Doa adalah silahul mukmin, senjatanya orang mukmin. Doa adalah mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah, otaknya ibadah. Ya. Jadi pendekatan-pendekatan transendental, pendekatan-pendekatan hati, hubungan langsung kepada Allah itu harus kita perkuat dan kita perbanyak, ya.
dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang kemarin-kemarin kalau habis sholat yang mestinya baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhinnal jannata daras salam. Allahumma antas salam, ya Allah, antas salam, engkaulah yang memberikan keselamatan. Kecil itu corona kalau Allah menyelamatkan kepada kita. Betul. Allahumma antas salam. Ya. Tapi sekarang enggak habis sholat Allahumma lantas jalan. Iya. Enggak minta kepada Allah. Betul Pak Ustadz. Ini saya sendiri Ya. tersentuh nih dengan pembicaraan Pak Ustadz bahwa kadang kita lupa habis sholat terus kita tinggalkan begitu saja Ya. Pak Ustadz ya. Tapi dengan sekarang banyaknya penyakit yang datang kita nggak tahu, tiba-tiba bisa terkena kapan saja dan ya kita nggak tahu lah namanya penyakit Pak Ustadz ya. Ya. Itu benar-benar juga ini masukan yang luar biasa. Kita harus menjaga diri kita dari setiap doa yang baik-baik ya Pak Ustadz. Betul, ya. betul. Minta pertolongan dari Allah Pak Ustadz ya. Oke, ini terakhir nih Pak Ustadz. Kesimpulan dan pesan apa nih yang kita dapat dari pembahasan pagi hari ini Pak Ustadz? Pelajaran yang bisa kita ambil dari penyakit corona khususnya, Iya. juga penyakit-penyakit yang lain. Pertama adalah ini ada peringatan supaya kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin frekuensi ibadah kita kepada Allah harus semakin ditingkatkan. Betul. Waktu kita untuk Allah itu harus ditambah. Yang nomor 2, kita harus introspeksi, jangan-jangan maksiat kita ini lebih banyak daripada kebaikannya. Yang nomor 3, mengingatkan, peringatan kepada kita semua agar kita ini hidup bersih, menjaga ya kesehatan kita, hati-hati ya. Ya. Itu sebabnya Allah menurunkan penyakit itu memberikan peringatan kepada Iya, kita. memberikan peringatan. Ya, mudah-mudahanlah kita dijauhkan oleh Allah Amin. dari semua bahaya, terutama bahaya-bahaya besar itu. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan hati kita agar tetap selalu dekat dengan Allah. Saya Angela Elga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.